Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. hidup perempuan Indonesia. Oke, alhamdulillah pada hari ini kita masih dengan kesempatan Allah SWT untuk bisa kembali berkumpul walaupun via online. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga dalam perlindungan Allah SWT. Bagaimana kabarnya teman-teman? Dan bagaimana puasanya pada hari ini? Oke, harus tetap semangat supaya kita bisa menjalani hari-hari dengan baik. Oke, menanggapi banyak pertanyaan teman-teman yang masuk ke dalam IG maupun penyampaian secara langsung itu sudah kita baca dan luar biasa. Sebenarnya saya ucapkan apresiasi ya kepada teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan, yang sudah mensupport maupun yang sudah membantu kita untuk terus bergerak, saling mengingatkan seperti itu. Kami ucapkan terima kasih. Oke, kita masuk ke. Nah, sebelum kita memulai nih, kita mau perkenalan terlebih dahulu. Saya Poi Puspakartini dan rekan saya, Saya Adetri Hartawi. Oke, sama-sama kita buka konferensi pada hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja Ibu, langsung saja. Atau kita Oke. tunggu dulu. Kita lihat dulu ya, Yang nonton dulu kita cek pertanyaan teman-teman yang masuk. ada. Dia enggak ya? 19 orang. Nah, ini ada pertanyaan. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Kan selama libur nih, kita udah WFH kurang lebih hampir 3 bulan ya, Bu? Iya, Nah, 3 bulan. yang saya ketahui kemarin kan kita sering nih, terutama dari Afokesma nih. Ya luar biasa gitu ya, terima kasih membersayi perjuangan selama ini. Nah, gimana nih Bu rasanya bolak-balik rektorat, kemudian nunggu sampai siang, besoknya harus ngulang lagi, itu gimana rasanya Bu? Sebelum kita masuk pertanyaan. Oke. Mungkin sebelumnya kayak kita bisa berjumpa via online, tapi tidak menutup kemungkinan kita harus tetap semangat agar kesehatan kita juga ikut lebih baik. Oke, sama-sama saya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Dan Indonesia. kami dari Afokesma ada jargon itu panjang umur perjuangan. Panjang umur perjuangan. Oke. Jadi tadi pertanyaan Ibu mengenai bolak-balik. Oke, mungkin di sini saya menjelaskan dulu kalau Afokesma itu kami punya 13 orang. Saya punya staf 13 orang. Jadi selama pandemi ini ya drama adik-adik saya juga selalu bolak-balik, kemudian rapat online, kemudian ya apalagi saya juga mau bilang kalau Afokesma ini juga bekerja sama Afokesma di setiap fakultas. Jadi masalah teman-teman yang dari bawah itu juga yang dari fakultas dan sebagainya itu juga dibahas di sini. Jadi nggak hanya formal aja, Bu. Jadi pernah ada rapat kami yang sebelum kita audiensi, jadi yang sebelum di bulan Maret ya, sebelum WFH ya, WFH Melanda. Jadi itu udah sering dibahas sebelumnya, namun sekarang hari ini kita fokus permasalahan saat pandemi aja. Iya. Oke, jadi ini sebenarnya bukan curahan hati ya, bukan curahan hati. Kita sama-sama tahu kan gimana Iya, perjuangannya. kayaknya ya kayak gitulah sih kita kalau kita ke rektorat kayak gitu kan. Yang pertama, kita harus cari informasi dulu. Cari informasi mulai dari teman-teman, dari aspirasi teman-teman itu, semuanya kami baca, semuanya harus kita kaji dulu. Kemudian kita juga harus cari referensi dari universitas lain. Kemudian kita juga harus cari langsung dari narasumbernya, langsung dari rektoratnya. Sebelum kita mengumpulkan data-data ya Bu, untuk Iya. kajian, kemudian kita bergerak. Oke, benar tuh. Jadi ya dramanya kita mau bertemu orang penting, ya tahu lah teman-teman kayak gitu. Nah, harus berjanji, kemudian kita harus nunggu dulu. Tiba-tiba mereka harus rapat pimpinan ya, kita harus ya nunggu bersabar. Nah, jadi ada waktunya baru kita ya biasalah. Kalau kita ketemu pasnya dia lagi sibuk-sibuknya atau mereka lagi pusing-pusingnya ya nggak bentuk kemungkinan kami sering disemprot. Jadi di sini kita harus banyak-banyak bersabar ya Bu. Demi memperjuangkan apa ya? Hak kita lah seperti itu. hak mahasiswa semuanya.
Oke nih, kita masuk aja ke pertanyaan. Oke. Sudah banyak sekali yang terkumpul baik di DM maupun penyampaian secara langsung maupun di komen kemarin. Ya, kemarin. Kita lihat ini ada dari mataharinya langit. Nah, dia menanyakan perihal UKT nih, bagaimana kebijakan untuk semester depan, apakah ada pemotongan atau tidak. Sedangkan kita tahu kondisi sekarang banyak yang di PHK dan perekonomiannya banyak terganggu. Kemudian, nah itu dulu Ibu, kita ikut satu dulu. UKT ya. Iya, perihal UKT. Sebenarnya kebanyakan pertanyaan teman-teman itu sama, perihal UKT, kuota, KKN dan sebagainya. Untuk UKT dulu nih Bu, gimana? Untuk UKT ya. Teman-teman. Jadi terkhusus teman-teman yang selalu menanyakan tentang UKT, bahwasanya sebenarnya kan kita sudah ada kajian sebelumnya. Kan kemarin itu bulan Maret kita udah kumpulkan aspirasi teman-teman. Jadi sana sudah ada tuh bahas tentang UKT. Sebenarnya bukan hanya UKT, kita juga ada SPI untuk maba, dan juga kita juga UKT itu juga ada 3, UKT semester atas, UKT semester biasa, dan juga UKT maba. Jadi tiga ya, 3 fokusan utama kita. Namun tetap sama, kita hanya menuntut pemotongan atau penundaan dan sebagainya. Jadi untuk UKT sebenarnya gimana ya? Ini nih sudah lama ya. Sudah lama ya, dari ya. awal-awal kemarin juga udah dibahas gitu kan. Terutama pas sampai ke pandemik ini, ya ini lebih ibaratnya menekan semuanya. Jadi lebih menyeluruh, nggak hanya beberapa orang saja. Jadi untuk UKT ini juga mungkin saya sharing sedikit. Kita udah bahas skala nasional. Jadi skala nasional kenapa? Ya kita kan beda-beda PTN nih. Jadi PTN kita ada PTN BLU, ada BH. Jadi yang paling susah ini kayak kita PTN BLU. Jadi ya ibaratnya kita tuh mau ngambil uang kita itu ya karena uang kita tuh udah dikasih negara gitu. Nah, jadi harus ada prosedur yang harus kita lewati. Nah, untuk sekarang kayak gitu. Nah, kan yang selalu bilang kalau UKT nggak ada gerak dari BEM, mungkin saya klarifikasi teman-teman kayak gitu. Karena ya dari awal, dari Maret itu tuh sudah kita bahas ada ya. kayak gitu. Jadi mungkin bisa dibaca lagi tuntutan audiensi itu ada ya. Pertama kita minta untuk yang semester akhir itu 100% pemotongan. Wah. Jadi yang nggak potongan ya buat usahakan. yang nggak kayak nggak lagi skripsi dan sebagainya, dan lagi nggak skripsi, yang lagi skripsi dan nggak ada itu ya kita minta potongan. Kenapa? Ya kita nggak ada matkul dan sebagainya. Dan juga untuk yang semester biasa kita minta sekitar 30%-an lebih pemotongan. Nah itu kemarin mungkin saya jelaskan klarifikasinya. Jadi dari awal kita Maret, kemudian ke April, kemudian ke Mei ini masih 3 bulan ya. Jadi pertama untuk yang kita audiensi itu hasilnya kita nunggu dulu surat dari rektor kepada Menteri Keuangan sama Mendikbud. Kenapa? Kita kan ada 2 kementerian yang bernaungi ya. Jadi nggak ada hak ibaratnya kayak gitu untuk rektor langsung kasih potongan kayak gitu. Karena uangnya juga kemana gitu kan. Kemudian untuk yang selanjutnya itu kan selalu kami follow up kapan itu suratnya dikirim dan sebagainya gitu kan. Karena kalau jawaban mereka ya tunggu dulu katanya sudah dikirim dan sebagainya. Nah saya cerita sedikit lagi untuk yang nasional yang UKT ini ya Bu, mungkin drama ya kalau UKT. Jadi kemarin itu sempat BMSI Advokesma kami rapat dengan Kemendikbud. Nah pertama kami tuh pengen direkturnya, kepalanya gitu. Tiba-tiba di hari H dia lagi rapat DPR. Jadi memang kami diberikan materinya itu sekretarisnya atau siapa itu kemarin ya, saya lupa. Berarti belum sempat ketemu langsung sama pimpinannya Bu ya. Dan juga di sana ada beberapa pertanyaan, karena kalau masalah UKT ini yang saya bilang tadi nasional kayak gitu. Karena targetan kita itu langsung ke Mendikbud dan Kemenko untuk yang BLU. Jadi di sana ada jawaban bahwasanya ternyata dari jajaran rektor se-universitas se-Indonesia itu mereka udah rapat. Jadi sudah ada hal bahwa kalau dari Kemenko itu Kemendikbud itu memberikan
menyerahkan sepenuhnya kepada universitas untuk pemotongan atau pengurangan UKT dan sebagainya. Nah, jadi sekarang kita lagi nunggu karena hari berapa ya? Seminggu yang lalu kami tuh udah bolak-balik ke rektorat. Jadi kami pergi ke sana kayak gitu kan. Jadi mereka belum bisa memberikan informasi yang akurat kayak gitu, karena itu masih dirapatkan. Kemarin tuh kebetulan rapat pimpinan. Ya, jadi rektor dan jajaran itu rapat untuk UKT ya. Iya. Jadi teman-teman sekarang kita lagi menunggu hasil dari rektorat seperti itu. Semoga saja hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi ya insya Allah minggu ini kemarin janji sama salah satu kepala biro kita, biro PPK, kalau kita mau ketemu sama beliau lagi. Dan juga ya kalau memang nanti hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, insya Allah segera kita suratkan dan kita langsung mau audiensi lagi, Bu. Audiensi lagi ya. Oke. Jadi kita di sini teman-teman kita juga bergeraknya sama-sama, mohon doanya juga bahwasanya semua aspirasi teman-teman sudah kita tampung dan perlu diketahui bahwasanya kita semua di sini sama-sama terdampak, sama-sama ingin bergerak ya, Bu. Nah, kita sekarang tinggal menunggu hasil, semoga saja hasilnya sesuai dengan yang kita tentukan. Dan kita tinggal menunggu hasil dan sedikit bersabar saja, dan bantu lanjutkan doa-doanya ya. Iya. Oke, selanjutnya itu perihal kuota nih, Bu. Nah, ini banyak sekali nih Kuota. Iya. Bagaimana kalau kuotanya belum masuk? Bagaimana kalau misalnya yang kemarin provider dari entry entry. Itu mereka ada ketika masuk subsidi, kuota lama itu hilang dan sampai sekarang belum balik lagi. Dan itu gimana, Bu? Oke. Sebenarnya. Ya, saya coba jawab ya teman-teman. Jadi sebelumnya ini kan kita udah tuntut mengenai kuota. Sebenarnya alhamdulillah kayak gitu, salah satu PTN BLU ini universitas kita yang berhasil lolos, meskipun kita tidak sebesar, mungkin cuma satu kalau nggak salah yang baru ada itu dari BLU yang Universitas Jakarta yang itu 10 giga. Nah, jadi kemarin, jadi saya cerita lagi ke teman-teman. Jadi masalah masalah kuota ini sebenarnya kan kemarin kita ada nuntut dan juga kita sudah dipenuhi pas kita menghadap Pak WR2. Sudah dipenuhi dan memang kita belum tahu berapa besarannya pas waktu kita audiensi sih, kita follow up dari hasil audiensi. Jadi di sana hari Senin kemarin minggu kemarin itu udah ada sebagian yang sudah dikirim. Jadi Seninnya kami langsung ada sama Biro Sumber Daya. Jadi awalnya kami juga nanya mengenai ini kenapa hanya Telkomsel ya, baru kemarin hanya Telkomsel, kemudian hanya 2 giga dan ini dan sebagainya beda. Nah, jadi hasil yang kami dapatkan itu teman-teman, jadi kan kita ini universitas memberikan anggaran itu diberikan langsung kayak kita beli dan itu ada 4 provider besar, Telkomsel, Indosat, Axis sama Tri. Dan juga untuk yang Smartfren kemarin memang ada 6 orang teman kita dan itu sudah kami tanyakan juga gimana kelanjutannya dan rektorat bilang ya nggak bisa lagi kayak gitu, karena anggarannya sudah langsung ke teman-teman yang lain. Dan juga nomor yang ini saya sangat menyayangkan kayak gitu untuk teman-teman. Kemarin tuh sudah diberikan waktu untuk kita mengisi, namun dari sekian ribu mahasiswa yang mengisi hanya 3.000-an lebih. Jadi Bu, sebenarnya nggak semuanya mahasiswa aktif itu ada 19 ribuan ya. Iya. Tapi yang isi data hanya ribuan, 3.000, 5.000 kayak gitu, nggak terlalu banyak kayak gitu. Jadi sangat disayangkan bagi teman-teman kayak kenapa saya nggak dapat. Mungkin kalau koreksi diri dulu kayak gitu. Nah, saya ngisi nggak kemarin kayak gitu. Nah, kalau kalian ngisi ya kita tunggu dulu. Kenapa kayak gini ya? Kemarin juga untuk masalah-masalah yang provider Indosat itu sudah kami tanyakan dan kata ini Pak Biro nanya sama Indosatnya langsung, katanya dikembalikan kayak gitu, nah nggak dibekukan lagi kayak gitu. Nah kan kemudian untuk yang Telkom Axis dan Tri itu ya nyusul kan. Kenapa kemarin juga dapat informasi bahwasanya kata bapaknya kayak gini, kita ini kan cuma ada 4 provider dan yang paling canggih itu sebenarnya Telkomsel katanya kan. Jadi kalau Telkomsel itu mudah kayak gitu. Nah kalau yang lain tuh ya kita harus bersabar kayak gitu. Nah apa yang teman-teman pernah ada yang ngechat Unip official kayak gitu kan, jadi katanya sabar Bu, harap maklum dulu. Harap maklum kayak gitu. Nah karena
ini kan masalahnya itu langsung provider, dan juga kan kalau Telkomsel itu kalau dari data bapaknya ya dia ngirim ya secara manual gitu. Nah 1, 2, 3, bayangkan kalau beribu-ribu mahasiswa gitu. Nah mungkin tangan dan lain sebagainya ya nggak terfollow lagi ya gitu. Nah, dan semuanya ya saya harap ini tetap kita bawa, kita lanjutkan gitu. Bagaimana selanjutnya, terutama untuk teman-teman yang belum dapat kuota. Nah jadi kayak gini, kemarin tuh Bu yang teman-teman yang udah daftar sama jurusannya dan juga sampai sekarang belum ada gitu kan, belum dapat, itu langsung lapor sama jurusan atau prodi masing-masing prodi masing-masing. Jadi di sana nanti namanya akan didata. Kenapa ya, ini kan hak kita. Jadi universitas bilang kayak gini, ini hak kita, kalau mereka tidak memberikan, kita sudah beli, berarti mereka melanggar gitu, kita bisa tuntut dan sebagainya. Mungkin untuk jawabannya ya, kalau untuk yang lain kuota yang Tridan itu kan katanya minggu depan ya baru bisa jemput. Kita tunggu aja teman-teman. Untuk yang Telkomsel juga yang kemarin belum dapat kuota ataupun yang lain sebenarnya ya silakan lapor sama jurusannya. Untuk yang Indosat itu ya dari kemarin kami nanya sama Pak Kepala Biro Bu, mungkin bapaknya agak gimana gitu ya, kami self chat Pak ini gimana ya, ujung-ujungnya ya sabar. Jawabannya sabar dulu karena itu kan providernya langsung dari Indosat, dan kita mau memaksa universitas juga yang megangnya juga kan Indosat gitu. Dari providernya langsung ya. Oke, jadi teman-teman kita di sini untuk bersabar sebentar, dan insya Allah install kita follow up terus seperti itu. Untuk teman-teman yang kemarin belum masuk ataupun kuota yang belum dikembalikan, itu juga sedang kita tanyakan ya Bu. Diusahakan itu masuk semua ke kita, terutama kita yang mendaftar kemarin itu, karena itu juga hak kita teman-teman. Yuk semangat, kita sama-sama berjuang. Oh iya, tadi ada yang bilang ada lagi kan Bu yang masalah Telkomsel, ingat saya katanya kenapa hanya 3 giga. Kenapa 3 giga? 3 giga kan ya saya tahu kayak gitu. Nah kalau kita mau belajar, kita mau zoom, kita mau ujian, langsung habis kan Bu, langsung habis. Saya tahu gimana rasanya kayak gitu. Nah kenapa kemarin kami juga nanya sama bapaknya, karena kami awalnya kita audiensi kemarin kita itu minta uang atau pulsa senilai 150.000. 150.000 ya. Jadi yang dikirim itu 3 giga. Nah kemarin kami nanya sama bapaknya kayak gitu, kenapa hanya 3 giga? Kok ya bapak kan tahu kan kalau segini, dan ini nih cuman bisanya apa gitu kan. Kita ujian aja nggak lama, 1 jam mungkin udah habis kuotanya kan, apalagi Telkomsel dan sebagainya. Nah jadi jawabannya itu universitas kita itu hanya mampu memberikan 3 giga. Hanya mampu. Bersyukur juga sih teman-teman sebenarnya ya, masih ada bantuan ya, subsidi kuota seperti itu. Jadi katanya ya kita juga sadar bahwasanya golongan UKT kita ini di Universitas Bengkulu itu rata-rata 2-3. Jadi pendapatan Universitas Bengkulu memang tidak terlalu rendah dari universitas lain, tapi daripada Unsri dan lain sebagainya kita memang paling rendah gitu. Nah jadi uang kita itu ibaratnya nggak seberapa dari teman-teman yang memang udah dapat kuota berapa gitu kan. Yang saya tahu cuma 1 dari Universitas Jakarta, jadi dia dapat 10 giga kayak gitu. Karena lumayan ya. Iya, karena UKT mereka banyak kayak gitu kan. Oke Bu, kalau mantan juga yang bilang kok masuknya beda-beda gitu, yang Telkomsel ada yang 4 giga, 3 giga, itu kok bisa beda gitu? Oke, kita jawab kenapa itu beda. Oke, yang pertama kemarin awalnya kita kalau nggak salah saya pertama ada yang 2 giga 2 giga ada 1 giga dulu gitu. Terus tiba-tiba ada yang 2 sama 2 jadi 4 itu khususnya saya udah cari tahu, itu mayoritas sama pertanyaan yang dapat kayak gitu. Mayoritas dari teman-teman saya dan sebagainya. Oke, jadi saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan sama kepala biro kepada kami. Jadi kenapa itu bisa berbeda? Karena itu kan dikembalikan sama provider masing-masing. Jadi bagi teman-teman yang dapat 4 berarti kalian beruntung. Rezekinya berarti. Gitu. Kemarin tuh kalau dari utamanya di kampus kita 3 giga. Pokoknya dari universitas kita hanya 3 giga. Kalau teman-teman itu dapat 4 giga, kalian beruntung. Rezeki berarti ya. Tapi kalau kalian cuma dapat 2 giga atau 1 giga itu kita akan perjuangkan. Oke, laporkan sama jurusan atau prodi masing-masing. Oke teman-teman, itu mengenai kuota. Kita lanjut lagi nih. Ada juga mengenai
perkuliahan, perkuliahan praktikum, ars online. Gimana kan kita kan sebenarnya kalau praktikum ya terjun ke lapangan, tapi dengan kondisi sekarang itu tidak bisa. Nah, hanya mengumpulkan tugas ataupun tambahan tugas saja gitu ya. tugas lagi. Ya, jadi tambahan tugas teman-teman itu semakin banyak ya. Belum lagi kuliah, belum lagi praktikum, belum lagi banyak sebagainya gitu. Stres Ibu. Oke. Jadi Stres adik-adik. saya selalu semangat ya. Saya coba jawab ya. Jadi untuk masalah ini gitu, sebenarnya tidak ada yang mau keadaan seperti ini. Dosen, dari birokrasi, kita semua nggak ada yang mau permasalahan ini datang kayak gitu. Kenapa? Ya stresnya banyaknya tugas, stresnya banyaknya itu ini dan sebagainya gitu, masalah timbul kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dari saya kembali ke diri kita gitu. Nah, kenapa? Ya masalah untuk akademik ini kan sudah kita bahas kemarin dari birokrasi menyerahkan sepenuhnya kepada fakultas bagaimana mekanisme pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi kalau saya ya sebagai dosen dan sebagainya, saya juga kita harus berpikir kayak gini ya teman-teman. Di posisi kita mahasiswa, di posisi kita sebagai dosen, andai kata kayak gitu ya, kalian itu mengeluh dengan tugas yang banyak kayak gitu, mengeluh dengan ini dan ini. Sebenarnya dosen itu juga ngeluh kayak gitu. Nah, mereka itu mau ngasihkan ibaratnya mungkin ibu kan ini ya guru kayak gitu, ada dalam hati tuh pengen menyampaikan ilmu kepada kalian, bagaimana caranya yang terbaik, bagaimana caranya dan sebagainya kayak gitu. Nah, agar kita mengerti. Tapi ya karena kita ini keadaan seperti ini ya kadang kan kita kan biasanya kalau guru itu ada apa ya media pembelajaran kayak gitu kan. Jadi kenapa kita banyak tugas ya kayak gitu, itu tuntutannya kayak gitu. Nah, jadi kalau dari saya sendiri ya kalau memang teman-teman keberatan mengenai tugas, mengenai apa, bicarakan baik-baik sama dosennya. Jangan sampai satu lagi, saya sangat disayangkan gitu sama teman-teman mahasiswa yang mengeluhkan hal ini kepada media luar. Tolong sekali kayak gitu kan. Jangan sampai kita mempermalukan dosen kita, mempermalukan universitas kita. Jangan sampai kita memperburuk citra kampus citra kita gitu. Kita juga yang di sana buruk kayak gitu kan. Dan sama juga teman-teman, sebenarnya kalau kita mau berpikir positifnya ya, sebenarnya dengan kondisi sekarang ini kita kan sudah memasuki era milenial kan, menggunakan teknologi semuanya. Jadi di sini kita juga bisa belajar bagaimana menggunakan media pembelajaran dengan baik. Karena dunia ke depan itu akan semakin berkembang. Kemungkinan juga kita akan sering menggunakan media gitu ya, teknologi seperti itu. Jadi kita ambil hikmahnya dan juga jangan mengeluh, tetap semangat. Intinya di sini yang kena dampak bukan hanya kita di Bengkulu, tapi seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan keadaan ini cepat pulih dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Pasti teman-teman juga sudah merindukan bangku kelasnya, teman-temannya kan? Ya sama teman-teman. Karena itu merindukan gitu ya. Merindukan doi merindukan PKM gitu. Nggak cocok di sini. Oke, lanjut lagi ya. Iya, bentar. Jadi benar ya, jangan misalnya kalian mengeluh banyak tugas, itu langsung ibaratnya komunikasikan baik-baik sama dosen. Bagaimana keadaan kita? Misalnya kita bicara, nggak mungkin kan kalau dosen itu nggak mendengarkan kita, karena mereka juga punya juga hati kayak gitu. Nah, kenapa? Pasti ada alasan kenapa mereka memberikan tugas. Nggak mungkin mereka mau nyiksa kita gitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi mengenai apa lagi? KKN. Ini juga banyak perdebatan kemarin lumayan lah. Ada angkatan 17 sabar KKN. Nah, ini mengenai KKN-nya. Seperti apa Bu? KKN mandiri ya. Oke, mungkin ini bukan masalah dari universitas kita saja. Jadi KKN mandiri ini juga universitas lain, tapi ada juga universitas yang memang menunda sampai Desember. Memang ada. Jadi untuk KKN ini berapa kali ya kami sering menghadap ke P3 KKN, bayangkan ya, kami sering dibilang kan seharusnya nggak boleh masuk. Tapi ya alhamdulillah bapak-bapaknya baik, masih meladeni kami kayak gitu. Masih mau mendengar ya, masih mau mendengar. Jadi kayak gini, kenapa kita KKN mandiri? Mungkin teman-teman tahu, bagi teman-teman yang pernah mengisi aspirasi yang pernah kami kirim, itu ada sebagian yang nggak terima KKN mandiri. Mungkin saya sedikit ini informasi dan juga pandangan dari beberapa orang. Jadi teman-teman, saya ingatkan gitu,
Coba ada nggak orang tua yang rela anaknya lagi zaman pandemi kayak gini disuruh keluar, Bu? Ke daerah orang gitu Ke ya. daerah Kita orang. nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Dan juga dari kita juga kesehatan orang sekeliling kita dan sebagainya kayak gitu. Dan juga kita ini ribuan kalau sekarang tuh berapa ya? Anak 2017 yang KKN itu banyak ya. 3.000-an mungkin. Iya, 3.000-an kayak gitu kan. Jadi kurang memungkinkan kalau kalian mau KKN-nya secara reguler di Daerah orang. pandemi Di kayak masa gini. pandemi. Dan juga untuk masalah kalau kalian mau ke Desember itu sudah kami sampaikan gitu. Bisa nggak ini kita gantikan, kita mundurkan ke Desember? Itu sudah kami sampaikan. Tapi benar, kalau saya berpikir juga kenapa? Kita ini sudah ada kalender akademik, kita sudah ada kurikulum dan sebagainya, aturan-aturan sebagainya. Kalau kalian mau Desember, kalau memang kalian mau Desember, artinya kita harus rela 1 semester kita harus nambah. Iya. Nggak hanya langsung 8 semester. Jadi otomatis kita akan berkurang kayak gitu, Bu. Jadi ibaratnya terkosonglah 1 semester itu. Karena apa? Mungkin saya sendiri dari prodi saya itu memang ada kebijakan kami nggak boleh KKN dulu sebelum KP. KP kami dijadwalkan berbarengan sama kalian yang KKN di Juni dan Juli. Jadi kami sendiri Terpisah ya, terpisah kayak gitu. Jadi kami bisa KKN-nya kalau nggak tahun depan, tapi ada juga yang sisipan. Sisipan tuh maksudnya yang di SKS di semester ganjil. Jadi kami harus rela semester itu kami tidak mengambil mata kuliah. Mungkin itu gambaran untuk teman-teman. Jadi kalau kalian mau KKN diundur, otomatis kalian akan mengundur mata kuliah kalian. Kemudian untuk KKN kemarin awalnya gitu, mengenai hak-hak kita untuk KKN, hak-hak dari baju, transportasi dan sebagainya. Mungkin ini, Bu, kemarin kami tuh sempat berpikir kayak gini. Kita ada berbagai macam KKN. Iya. KKN kita ada kebangsaan, bersama, tematik dan reguler. Jadi di sana juga ada berbagai macam hal yang diberikan bantuan. Iya. Oke, jadi kalau berkaca dari 1 tahun belakang itu ada KKN kebangsaan, reguler dan sebagainya. Itu masing-masing ya ada kayak itu bantuan. Karena itu kan jauh kan. Kalau kemarin itu ke Medan sekitar 2 jutaan dari teman-teman. Per orangnya ya. Jadi kami pikir bahwa KKN kebangsaan itu tidak ada lagi kayak gitu, nah kan. Jadi kemana uangnya kayak gitu. Ternyata dari P3 KKN bahwa KKN kebangsaan ini tetap dilakukan, sampai kita menunggu Desember. Jadi teman-teman yang udah lulus KKN kebangsaan kemarin ya. Jadi KKN-nya di Desember. Oke. Jadi karena itu kan nasional, secara nasional. Jadi mereka akan berbarengan ke sana dan juga mungkin kuotanya akan dikurangi beberapa orang. Karena nggak boleh banyak-banyak Lalu rame ya. Iya. Kita nggak tahu kan sampai kapan keadaan seperti ini. Oke, kemudian biasanya kan kalau KKN gitu kita dikasih uang transportasi ya kan, Bu. Kita dikasih uang transportasi, kemudian kita juga dikasih baju. Mungkin sedikit menyikapi tentang baju. Dari informasi yang kami dapat, ternyata baju itu bukan dari anggaran UKT. Jadi itu adalah tradisi, maksudnya itu ada tradisi yang 2014 itu baru dimunculkan. Jadi itu sebenarnya memang nggak ada anggaran dari PKN ya. Jadi itu dari universitas. Universitas. Jadi kayak kita apa ya? Almater kayak gitu, nah yang saya tahu, yang saya dapat kemarin. Jadi memang anggaran itu dari universitas, berapa banyaknya. Jadi untuk masalah baju, teman-teman, kalau kalian mau baju, otomatis kita akan terima itu di Desember. Di Desember, bayangkan ya, pelelangan gitu. Kan kalau kita secara besar itu nggak bisa kita beli rempah dan sebagainya, nggak bisa pelelangan ya. Kita harus pelelangan itu butuh waktu juga, paling 2-3 bulan. Kemudian pembuatannya juga paling, kalau kata Bapak Kepala P3 KKN, kita akan terima itu kalau itu di Desember. Untuk apa baju kita kalau di Desember? Masih 1 semester lagi gitu ya. Oke, iya. Dan juga baju juga kalau kita mau gunakan, kalau sekarang kayak gitu kan, mungkin terlalu mubazir kayak gitu. Mubazir untuk apa kayak gitu kan, untuk teman-teman. Kemudian untuk masalah alokasi yang baju kemarin, Iya. Itu kemana, Bu, alokasinya? Kemarin kan sempat pertama kali kami ngadep gitu, kita alokasinya ada 2 sebelum kita diberikan kuota. Jadi pilihan ada 2, itu pertama mereka mengalokasikan dalam bentuk pulsa, atau mereka akan mengalokasikan dalam bentuk bantuan. Bantuan tuh bantuan sembako kayak gitu. Oh, sembako. Ya, kayak kita yang kemarin ya dapat kayak gitu, bantuan untuk teman-teman atau lingkungan dan sebagainya. Itu kan memang masih kami follow up
Jadi yang ada komen di akun Instagram itu masih di follow up kemana lagi kita, maksudnya uang itu kan memang bukan di P3 KKN kemarin, jadi akan kami tanya lagi sama pihak birokrasi kampus mau dibawa kemana uangnya kayak gitu kan. Kenapa ya, memang universitas kita alhamdulillah kayak gitu kan. Kemarin sembako udah sembako udah, kemudian yang ini kuota. Nanti ya kuota dan sebagainya mungkin kita akan tanya lagi kemana kayak gitu kan. Anggarannya untuk baju ini katanya untuk donasi sembako dan lain sebagainya. Kemudian masalah transportasi, nah jadi biasanya kan kalau transportasi itu kita terima berdasarkan lokasi. Mungkin teman-teman tahu kan lokasi, berdasarkan jaraknya semakin gitu. Jauh maka transportasinya akan semakin besar. Biasanya besaran itu paling besar 70-an berapa ya? 50-an atau berapa ya? 70-an per orang. Kemudian yang dekat-dekat sini paling 30.000. Jadi dari pihak P3 KKN itu rata-ratakan. Jadi nggak ada perbedaan lagi karena nggak ada jarak. Jadi langsung to the point sekitar 50.000-an per orang untuk pulsa atau kuota. Jadi kan pulsa atau kuota ya? Iya. Jadi uang untuk yang KKN itu ke sana. Uang transportasinya dialokasikan ke kuota atau ke pulsa. 50.000 per orang. Sekitar 50.000. Jadi teman-teman yang KKN ya, untuk panduan kenapa kalian masih bingung itu kan lagi disusun kayak gitu. Nah, karena dari pihak P3 KKN juga lagi ibaratnya kayak gini ya, kalau Pak dibilang kemarin ya, kami juga lagi berdiskusi sama universitas lain bagaimana kita membuat KKN Mandiri ini memang berguna. KKN Mandiri ini memang memberikan dampak kayak gitu. Nah, juga apalagi dalam kondisi seperti ini ya. Sebenarnya sangat berguna sih. Dan juga ada lagi Bu, satu lagi yang aspirasi kemarin. Ini saya sampaikan lagi. Yang bilang kalau KKN dihapuskan, aja dihapuskan. Nah, saya kembalikan sama teman-teman. Fungsi Tridharma Perguruan Tinggi ya. Fungsi Tridharma Perguruan Tinggi. Mungkin memang ada teman-teman universitas lain yang itu KKN-nya bisa diganti atau KKN-nya bisa milih. Ya, milih. Tapi kita masih sama tadi kan Bu, pengabdian kan. Tapi kita ini daerah Bengkulu ini bisa dikatakan ya bukan daerah tertinggal benar, tapi memang daerah memang yang harus ada KKN-nya. Mungkin teman-teman bisa baca-baca lagi. Itu memang kita itu di Universitas Bengkulu tuh ya KKN itu bisa dikatakan wajib ya. Karena masyarakat kita banyak yang tertinggal. Jadi butuh KKN itu. Jadi nggak bisa kita hapusnya. Mungkin itu nggak bisa dihapus jadinya. Iya, nggak bisa. Karena fungsi Tridharma Perguruan Tinggi juga ya Bu. Kita lanjut lagi. Ini ada yang ini ya. Ada yang ngasih semangat nih dari Ari Zulkurnia. Tetap semangat untuk Advokesma. Semangat. Nah, ini disalamkan sama staf saya. Iya. Kemudian lagi. Nah, ini katanya. Coba. Pamflet ini pamflet tolak dari UKT itu dari BEM bukan sih? Pamflet yang beredar kemarin ya Bu? Oke. Saya klarifikasi untuk teman-teman. Jadi pamflet yang beredar, video yang beredar, kemudian biodata apa itu, link dan sebagainya, itu bukan dari BEM. Kalau dari BEM kita ingatkan pasti ada logo, ada identitasnya seperti itu. Teman-teman. Jadi itu saya jujur tidak tahu siapa yang buat, tapi saya mungkin mereka punya tujuan dan baik mungkin Bu. Tapi ya saya kalau bilang ada kata-kata BEM tidak bekerja, BEM tidak bergerak, saya mau jelaskan sama teman-teman dalam hal apa kami tidak bergerak kayak gitu ya. Mungkin kami lagi ngadap nih. Hello guys ini gitu ya. Iya, mungkin kayak gitu enggak. Jadi ya mungkin ya sama-sama siswa lah kayak gitu. Kita sama-sama paham kok. Kenapa? Mungkin alasan kenapa kita nggak buat kayak gitu. Kenapa kita nggak langsung data lagi mahasiswa? Kenapa? Masalah UKT itu udah masalah nasional. Dan itu sudah dibahas sebelumnya di Maret. Sudah lama ya? Iya, sudah Maret itu sudah, karena dampaknya itu semuanya. Kalau kita mau kita buat lagi form ya semuanya berdampak gitu. Nah, dan untuk apa kita menghabiskan waktu teman-teman, menghabiskan kuota teman-teman untuk ngisi form, padahal kita itu sudah tinggal menunggu hasil. Dan juga kalau untuk yang video semangat itu ya
saya salut sama yang buat. Ya, terima kasih Bagus, juga bagus ya. ya. Asli bagus. Dan juga mungkin ada pesan dari yang buat video. Sedikit izin dulu ambil videonya gitu. Oh, iya. Tapi Mengenai ini videonya ya. bagus ya. Tentang iya. UKT, bagus-bagus. Yang kemarin tuh ya Bu ya, yang beredar ini banyak. kan Asli tentang banyak. perjuangan mahasiswa dan sebagainya. Oke. Oke, Tapi baik. ada baiknya kita kalau mau mengambil video itu ada izin lebih dulu Iya, dengan itu yang pesannya Iya, karena ya, itu pesan nggak dari enak memang ya ke kita Kominfo langsung ya Bu. Ya. katanya Konfirmasi dari siapa yang BEM edit kayak seperti gitu itu. kan, nggak, kita sama-sama gitu kan teman-teman. Kenapa saya harap kita mahasiswa ini bersatu. Iya, betul. Kenapa kalau kita ibu ya Bu ya, kalau kita kayak gini ya Gimana sama kalau mahasiswa mencapai tujuan ya? iya, ibaratnya kalau gini ya, kita mau ke depan menghadap rektorat, tapi kita aja kayak gini, kapan kita mau ke Mau sana? jalan, iya betul sekali. Kita berantem dulu ya, kita akan ditertawakan oleh orang yang tidak mengenal kita. Dan juga masalah pamflet juga ya sebenarnya banyak yang nanya sama saya mengenai itu, tapi ya saya jawab saya nggak tahu. Iya, kita nggak tahu ya. Ya, saya nggak tahu. Dan juga kalau dari BEM ya sejauh itu untuk UKT teman-teman nggak ada yang diam. Iya. Semua universitas di Indonesia itu sudah bergerak. bergerak. Dan juga yang maunya kita ya terpotong, terutama Iya. kayak gini. Mungkin ada lagi yang nanya mengenai yang pemotongan UKT. Oh iya. Oke. Berapa persen gitu kan misalnya? Oke. Saya Kalau akan jawab dari ini. kalau dari aplikasinya seperti apa Bu? Dari Oke. secara nasional maupun dari kita sendiri sih. Sebenarnya kalau pemotongan kayak gitu kan, ini pemotongan kita berharap, harapan besar kita gitu, tuntutan kita terpenuhi. Yang kemarin audiensi pertama bahwa semester akhir itu bebas UKT, Bebas UKT. kemudian yang semester bawah itu 30 atau berapa persen, 30 lah minimal, Ada gitu, keringanan. keringanannya atau dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Itu kalau teman-teman tidak percaya kalau itu sudah dikaji, tolong cek lagi di tuntutan dari audiensi bahwa itu sudah dituntut. Kemudian mengenai apa ya, ada yang penetapan ulang UKT itu memang ada. Jadi setiap semester itu ada Bu, semester itu setiap itu ada. Dan juga mungkin ini adalah masalah yang selalu kami bahas di Evokesma. Kenapa? Semenjak pengurusan kami, semenjak saya di BEM juga dari semester 2, 3 gitu. Jadi masalah penurunan ini memang masalah yang selalu dibahas. Kenapa? Ya banyak regulasi yang kata teman-teman kayak gini. Kalian mengirimkan, kalian sesuai dengan apa yang diminta, tapi ternyata tidak turun. Kemudian semuanya lengkap dan semuanya kenapa saya tidak turun? Kenapa saya tidak turun dan sebagainya. Banyak itu yang berkatakan. Saya termasuk yang misalnya di PHK orang tuanya dan sebagainya gitu. Iya. Jadi kayak gini, kami sudah menanyakan hal itu karena kita ada kekurangan. Ibaratnya kayak gini ya teman-teman, itu ada proses seleksi lagi kayak gitu. Jadi kita tuh nggak tahu teman-teman itu gugur di seleksi yang mana. Jadi kemarin juga ada sempat masalah dena aja itu jadi masalah kayak gitu. Kalau kita denanya kurang jelas waktu mereka mau survei bilang saya orang tua saya di PHK dan sebagainya. Kalau teman-teman itu sesuai dengan persyaratan yang ada, langsung aja gitu. Iya. Langsung aja dari sekarang siapkan berkas. Karena Dan terakhirnya tanggal 21 Mei. Ya. 21. Jadi sekarang sudah tanggal 10. Tidak ada waktu 11 hari kalau 11 hari. teman-teman mau mengajukan penurunan UKT. Oke. Jadi teman-teman yang banyak yang bilang orang tua di PHK dan sebagainya, kemudian itu ya silakan kayak gitu. Nah, itu adalah hak kita. Maaf ya teman-teman. Jadi itu hak kita. Jadi semuanya ya saya sarankan segera lengkapi berkas. Karena kemarin juga sempat nanya sama registrasi Bu, Iya. hari apa itu kami ketemu registrasi juga menanyakan masalah maba. Jadi UKT maba. UKT maba ya. Ya, karena pusing juga Karena UKT ada maba. juga banyak yang Iya. terlalu tinggi dan sebagainya seperti itu UKT mereka. Nah benar, kan biasanya kalau maba itu Bu, kalau mereka nggak mereka keberatan, sangat-sangat keberatan, mereka tuh ada kesempatan untuk wawancara. Dan sekarang nggak ada kayak gitu. Iya. Karena ya pandemi kayak gitu kan, nggak tahu Karena kita. keadaan juga ya. Jadi kemarin kami sempat bertanya kayak gitu masalah itu, dan mereka apa ya Bu, Tanggapannya seperti Belum. apa tuh? belum bisa menjawab karena apa? Kan kami mintanya ya setidaknya mereka bisa nyicil 3 kali atau mereka punya keringanan Atau diperpanjang proses pembayarannya ya Bu. Proses Karena kita pembayaran. juga melihat ya kondisi perekonomian saat ini juga terganggu, Iya. mau bayar UKT, mau Iya. keperluan saya juga hidup. Jadi banyak gitu ya teman-teman, Saya kita juga. tahu apa yang
teman-teman rasakan gitu. Karena kita sama-sama di sini. Kami juga mahasiswa, Iya. dan terutama saya juga bidik misi kayak gitu. Nah, yang harus ini sih ya. tidak harus beralakan kayak gitu. Nah, jadi ya seharusnya bisa wisuda Agustus. Ya pandemi nggak bisa. Pandemi, penelitiannya Ya penelitian kami nggak bisa. Yang akhir ya. Ya, tapi harus tetap semangat ya. Tetap Gitu. semangat. Kita harus percaya kalau ini yang terbaik ya gitu. Nah, jadi untuk yang masalah UKT maba dan sebagainya tadi ya itu Iya. untuk registrasi tadi benar. Jadi kalau memang teman-teman itu merasakan kalian berhak dan sangat-sangat berhak kayak gitu, nah ya kita sama-sama temuin kami dan kita akan temuin di pihak registrasinya kayak gitu. Nah jadi ya ini asalkan data kalian lengkap, kalian sesuai persyaratan, itu pasti lolos. Kenapa ya, banyak seleksi lagi. Jadi kenapa yang sering ya ada yang nggak bisa turun, yang semester kemarin itu karena itu kayak gitu. Nah dan kami juga selalu menanyakan itu kayak gitu. Nah tapi ya terkadang kami tidak punya pegangan kayak siapa sih orang yang memang berhak kayak gitu. Nah dan mereka nggak menipu dan sebagainya. Karena apa? Pernah ada mahasiswa yang menipu untuk penetapan ini, Bu. Jadi ya kita juga harus kayak kata rektorat, ya mereka yang nggak berhak, terkadang ada penipuan dan sebagainya. Jadi ya saya harap ya teman-teman ya harus jujur kayak gitu. Dan juga permasalahan penetapan ini ya segera kayak gitu, teman-teman yang memang berhak kayak gitu, yang udah memang ya memang sesuai kayak gitu, sesuai dengan apa kriterianya. Jadi ya jangan nyerah. Kalau memang butuh bantuan bisa aja hubungin apa Kesma atau BEM gitu. Iya, langsung DM. di DM juga Ya bisa. biasanya juga kami sering apa ya, ngumpulin berkasnya. Nah kemarin juga pernah yang semester kemarin, Bu. Jadi pihak registrasi itu kewalahan karena biasanya berkas itu nggak banyak. Tiba-tiba waktu BEM itu kami langsung koordinasi sama pihak BEM fakultas. Jadi kami selalu bekerja sama pihak fakultas. Mungkin saya terima kasih banyak kepada teman-teman Kadin Avokesma dari setiap BEM di Universitas Bengkulu. Untuk masalah ini itulah kemarin mereka agak kewalahan karena kami banyak yang ini menyerahkan berkas kayak gitu. Nah jadi tidak seperti biasanya, tapi menurut kami ini adalah goalsnya. Kenapa ya, ternyata tuh banyak mahasiswa tuh yang butuhkan, tapi Ya, terkadang pasti. mereka nggak tahu ya informasinya. Jadi kalau mau kita sama-sama kayak gitu, sama-sama perjuangkan. Kalau memang teman-teman yang di PHK atau memang yang berhak sekali, kalau memang ragu dan sebagainya, silakan, saya siap di chat atau siapa kominfo dan sebagainya. Kita sama-sama kayak gitu, sama-sama gerak teman-teman. untuk yang penetapan UKT ya. Jadi jangan lupa. Itu untuk UKT, kuota, KKN. Mengenai baksos nih, Bu. Baksos. Banyak juga pertanyakan apakah ada yang jilid 2 atau sesi keduanya teman-teman. Kemarin kan ada 1.000 ya, 1.000-an ya. Seharusnya 1.000-an. Itu seperti apa sih kalau sekarang, ada nggak kira-kira dari kampus misalnya? Ini baksos jilid 2 misalnya. Oke, mungkin saya jelaskan dulu. Yang baksos kemarin itu adalah bantuan atau atas nama ibaratnya bakti ya, bakti dari bapak-bapak kita yang ada di rektorat dan juga dosen-dosen. Jadi ya sekitar 300-an kemarin, 300 juta, dan itu memang dibagikan khusus untuk baksos 1.000 untuk mahasiswa, kemudian untuk masyarakat, kemudian untuk kesehatan. Itu ada, teman-teman bisa cek di Instagram atau di web Unip, itu ada berbagai itu. Kemarin juga kami sempat nanya kenapa ada sebagian teman-teman kita yang nggak dapat. Nah kami nanya kayak gitu, dan jawaban mereka, kita itu mau dapat semuanya kata rektorat, tapi kita terbatas kayak gitu. Nah jadi kemarin data ada katanya ada yang kurang dan sebagainya. Memang itu sedang kami kaji. Mungkin sini agak sedikit dibocorkan, sebenarnya kami sedang mengkaji itu. Kenapa? Bukan maksudnya sauzon atau menuduh dan sebagainya, tapi kami cuma mau kita sama-sama transparan. Tapi ya mereka sudah memberikan laporan siapa aja yang udah ngambil, Bu. Kemarin sempat sebenarnya pengen kami share, tapi memang harus kami kaji dulu kayak gitu. Nah kenapa? Ada beberapa data yang belum didapat. Kemarin itu sekitar 800-an data dari universitas. Kemudian ada tambahan lagi, mungkin teman-teman yang nanya kemana yang
baksos yang tidak diambil teman-teman yang Iya. udah pulang kampung. Jadi ada 3 yang nyusul dari universitas, dari Fakultas Pertanian itu ada sekitar 107-an orang, kemudian dari dari FKIP itu ada sekitar 76 atau 60-an, kemudian dari FEB itu ada tambahan. Jadi kemana yang tidak itu sudah didata dari 3 fakultas itu. Oh, jadi ada nyusul. yang nggak ngambil kemarin tuh datanya dibagikan ke fakultas masing-masing ya Bu? Oh, Nggak dibagikan, tapi ditanya diserahkan. dia itu dari fakultas kita mendata lagi yang belum dapat. yang belum dapat dan masih di Bengkulu. Terus kasih sama Ke rektorat, dan mereka rektorat yang menghubungi Menyerahkan. dan Oke, seperti itu. jadi kayak gitu. Kemudian baksosnya juga kepada masyarakat di sekitar universitas, dan juga mungkin untuk kemarin kan ada musibah di Curug. Nah, itu juga ada diberi yang bantuan. kebanjiran ya? Di banjiran itu diberi bantuan. Jadi ini belum selesai masalah ini, tetap dikaji. Jadi teman-teman Tetap di follow ya, di follow up. up. Jadi ya kenapa yang ada yang nggak dapat dan sebagainya, mungkin ya seperti itu yang bisa saya jawab, karena kita keterbatasan gitu. Karena universitas mau bantu semua Bu, Iya. tapi dananya Karena, kemana? iya, Kayak dari gitu mana kan. dapatnya? Iya, karena kemarin juga ada tambahan bantuan-bantuan dari bukan hanya dosen kayak gitu. Mungkin ada itu data-data, sebagian data, tapi yang nggak lengkap. Jadi memang ini masih problema kita dan tetap kami kaji. Tetap kita Iya. follow up terus. Ya, follow up terus. Jadi mohon doanya teman-teman, karena ya ini ibaratnya ya musibah, dan kita juga nggak mau keadaan seperti ini. Oke, ada juga yang tadi berkomentar apa? Kalau misalnya kayak buat forum se-universitas, gimana Bu? Forum mana? Diskusi katanya ini. Kira kalau ada buat forum diskusi dengan teman-teman universitas, katanya seperti itu. Gimana Bu? Dalam bentuk kajian Mungkin gitu. kayak kajian daring gitu, mungkin diskusi daring gitu maksudnya. Oke. Mungkin ya. Langsung jawab? Iya, boleh. Oke. Bertanya. Kami sudah sempat melakukan kajian daring, itu khusus di Apokesma dan juga dan sebagainya. Mungkin kayak gini ya teman-teman, kenapa kami belum membuat, kemarin itu sempat mau buat, terutama untuk KKN. Kemarin kami sudah menghubungi pihak kepala P3 KKN untuk menjadi narasumber. Namun karena keterbatasan waktu, mereka kan lagi menyiapkan semuanya, dan mereka tuh ya apa ya, lagi sibuknya kayak gitu, menyusun, dan mereka cuma bisa memberikan waktu 30 menit, dan menurut kami ya Kurang efektif efektif aja ya. ya, nggak bisa kayak gitu. Nah kan, jadi memang kalau untuk KKN ya segitu dulu.